Kalau yang jomblo-jomblo di sini aja biar berharap ada yang nyulik, berarti kan? Bu, ini harganya berapa? Ini diskon ya? Tetap diskon ya, Bu. Dipel seminggu sekali pakai kotoran sapi, kotoran kerbau. Mau nyoba ngepel? Jangan, Wak. Kalau bisa dipikir-pikir tuh saat satu wat banget, bet ya. Set, tinggal culik aja kita nikah, Mbak. Betul. Yang penting nggak ada usah niat. pacet, Iya. Anak Kalau zaman sudah ada sekarang niat banyak pasti ada pola. kesempatan, Pak. Iya. Wah, enaknya. Ini pakai bambu jadi empuk gitu loh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Eva. Jadi Ahmad itu panggilan di sini untuk Bapak, sedangkan Eva itu nama anak pertama. Karena nama muda kami di sini kalau sudah punya anak hilang di sini. Yang dipergunakan nama anak pertama, anak paling besar. Oh iya. Jadi kalau kami di sini manggil ibu, Ayahnya siapa? iya, kalau manggil ibu Ina. Ina, kalau bapak Ahmad. Jadi kalau nama anak pertama kita Bunga ya jadinya Ina Bunga itu. Nama muda cuma melekat di KTP aja. Oh, jadi udah nggak dipanggil nama asli. Udah nggak dipanggil nama aslinya. Jadi nama kampung kami Dusun Sade. Sade ini artinya obat, berasal dari Sangsekerta kuno. Usia kampung kami sudah sekitar 15 generasi kami tinggal di sini, Bu. Atau sudah sekitar 300 tahun yang lalu. Karena orang tua kami dulu jarang sekali yang mengerti angka. Menghitungnya ini berdasarkan dari garis keturunan. Penduduk yang tinggal di sini kami sekitar 700 orang, Bapak. Dan kami 700 orang ini masih satu rumpun keluarga, masih satu garis keturunan. Karena menikahnya di sini sampai sekarang. Kami masih menikah dengan sepupu misan di sini. Tapi bukan berarti kami di sini tidak diperbolehkan menikah dengan orang luar. Boleh, tidak ada larangan, tidak ada pantangan sama sekali. Cuma sampai saat ini karena masih ada kesadaran sendiri untuk mempertahankan garis keturunan. Makanya masih belum ada kami yang menikah keluar dari kampung ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu kami hormati, barangkali untuk lebih jelasnya silahkan kita bisa sebentar keliling, foto, video silahkan bebas, dari sini nggak ada batas waktu ya. Halo. Terima kasih. Sedikit nih. Ya. Ya dan yang dipergunakan untuk atap rumah kami ini, Ibu, ini dari alang-alang ya. Jadi alang-alangnya ini bisa bertahan 7 tahun baru diganti. Kalau pemasangannya misalkan lebih rapat atau lebih tebal bisa sampai 10 tahun. Sekalipun hujan besar sama sekali nggak akan bocor. Nggak bocor, dia waterproof. Ya jadi kalau sudah bocor berarti harus diganti. Iya. Oke. Bangunan rumah kami namanya Balitani atau rumah petani. Dan pintu rumah kami dibuat rendah biar kita masuk rumah saling menghormati. Jadi hati-hati. Di sini sudah banyak sekali kenangan, Ibu kejedot ya. Boleh naik ke sini. Di dalam sini ada 2 ruangan. Dapurnya di dalam di sebelah kiri. Karena tempatnya di dalam lebih tinggi supaya tidak terlalu cepat terjadi kebakaran. Karena memasak di sini pakai kayu bakar, Ibu. Dan di sini namanya sesangko. Kalau di sini tempat tidur orang tua dan juga tempat terima tamu. Fondasi rumah kami dari tanah dicampur kulit padi. Dipel seminggu sekali pakai kotoran sapi, kotoran kerbau. Tujuannya untuk memperkuat bangunan kami, terus nyamuk lalat gak masuk, dan sebagai tolak balak juga itu. Kalau pas di kandang malah dikerumuni lalat kotoran sapinya. Tapi kalau sudah dipel di rumah, lalatnya tuh nggak ada, Ibu. Nyamuk juga nggak ada. Ya itu. Apa jangan-jangan? Ya. Begitu. Mau nyoba ngepel? Jangan, Wak. Ini sepanas-panasnya Lombok di sini ada. Ada, Ibu. Karena atapnya ini nggak tembus cahaya. Nggak akan tembus matahari. Halo. Arumi. Bilang solah. Asli. Solah itu cantik. Ya. Dan di sini Ibu, jumlah rumah kami pun sudah tidak akan nambah, harus tetap 150 rumah. Oh gitu. Karena yang mewarisi rumah, yang dapat anak laki-laki yang paling kecil pewaris rumah di sini. Saudara, justru yang paling kecil. Yang kecil yang laki, Ibu. Yang tuanya nanti yang buat rumah di luar. Karena di luar kampung sudah ada perluasan 8 kampung di luar. Jadi yang kecil yang tinggal dengan orang tua di sini sebagai pewaris. Dan kalau misalkan tidak memiliki anak laki-laki, maka yang mewarisi rumahnya anak saudara. Oh gitu. Mencoba ngepel?
Sudah diambilkan air aja. Terima kasih. Mas, ayo coba. Perwakilan mungkin. Terima kasih. Perwakilan. Mbak ngepel boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Ada ya. Tidak sekuat itu. Tapi sebenarnya kotoran-kotoran hewan itu apalagi yang makannya tuh rumput, Iya. bersih loh. Bersih, Bu. Betul sekali. Sebenarnya cuman kan konotasi kotoran gitu kan kita Iya. nggak kuat mental ya. Itu gentong. Itu untuk tepat ini, Bu. Tepat ngambil air wudhu. Tepat Oh. ngambil air wudhu ya. Uri. Dan seperti ini, Bu ya. Kalau hasil dari kerajinan masyarakat Sasak. Sekali lagi di sini kalau belum bisa nenun nggak boleh menikah. Naik aja, Bu. Oh, iya. Jadi benangnya seperti ini. Dipergunakan di sini dari benang kapas putih warnanya kapas, itu warnanya pakai pewarna Terus alam. diwarnain dulu. Iya, baru kapas itu dianu. sudah warna. Jadi kalau seperti songket, Ibu, ini bisa sebulan proses pembuatannya ya. Ada juga kain batik, sarung. Cuma di sini hanya di sini tempat menunggu pengunjung, nggak ada yang dibawa keluar. Dan kalau berminat ke kenangan, itu sama aja dengan membantu perekonomian masyarakat Sasak. Ya, silakan mungkin dilihat dulu, barangkali ada berminat untuk kenangan. 800 yang paling tebal. Duduk. Tapi bisa ditawar bukan harga. Oh iya, apalagi beli dari satu. Iya, nanti kasih lebih Arwana. Ya. Tukul dulu. Saya mau yang modelnya kayak ini cantik sih. Iya. Ini yang di Saya tuh paling suka kalau tenun jadi kaplak meja. ini yang kaplak meja. Oh ada, memang ada. Ini Atau Ibu mau dipakaikan baju adatnya? mau taplak yang besar. Ah, boleh. Boleh, silakan. Bisa dipakai sama Ibu ya. Ayo. Oh gitu. Kapan lagi? Betul. Bapaknya mungkin ada mau nyoba pakai baju adatnya. Bapaknya mau jodoh, Pak. Mau jodoh dia bukan baju dia. Iya. Ini selendang ya. Cantik deh aku. Bu, ini harganya berapa? Di diskon ya? Tetap. Diskon ya, Bu? Tutorial menculik. Tutorial menculik. Awal-awal mula kita memidang dulu. Memidang itu kayak ngapel. Karena ketika kami pacaran di sini tidak boleh misalkan kita pacarannya keluar dibawa kemana-mana, ceweknya itu jalan-jalan itu nggak boleh, Ibu. Jadi ketika suka sama si perempuan kita akan memidang namanya ya. Iya, kayak perkenalan diri, Iya, PDKT. dan ketika kita sudah merasa serius sama si anak gadis, kita akan ada namanya ngombok atau mereweh. Ngombok itu kita pakai sabun. Kita kasih skincare guys, kasih nggak ada yang skincare. kasih skincare, Ibu. Kalau misalkan Itu skincare nggak, Pak? sabun itu sabun iya. skincare. Setelah kita kasih sabun ke perempuan itu berarti itu tandanya kita serius. Oh. Makanya kalau lebaran, Ibu, ya kalau ceweknya itu mempunyai cowok banyak. Kan di sini kalau kita nggak ada saingan, Pak, berarti cewek kita ini kurang cantik, kurang peminat, kurang seru pacarannya. Makin banyak saingan, kita makin senang. Semangat, iya. Iya, jadi nanti si perempuannya kadang ada yang ngasih 50 biji sabun, ada yang ngasih 40, ada yang ngasih 1 kotak. Nanti dibagikan ke seluruh tetangga, Ibu. Biasanya kan ada musimnya kalau kita mau menikah, Ibu. Biasanya selesai lebaran, Iya, selesai betul. puasa ya, terus selesai panen. Iya. Itu bulan-bulan kami Menculik. anak gadis. Terus kita ajak menikah si perempuannya, kawin yuk, bilang gitu, misalnya gitu. Tapi kalau misalkan perempuannya bilang sebulan lagi atau nunggu panen dulu, itu berarti nolak secara halus. Kalau misalkan sudah diajak menikah, terus perempuannya nggak nolak ya, nanti kita omongkan ke teman-teman. Biasanya si perempuannya ini pun akan mempunyai teman dekat, yaitu sebagai mak comblang kita itu, yang akan ngasih tahu bahwa dia itu akan ajak nonton atau ajak ke masjid, kayak ajak ke mani ke toilet kayak seperti itu, Ibu. Ya di situ nanti kita yang laki itu pun berunding sama teman-teman yang lain. Kita lihat dulu ukuran ceweknya, kalau gemuk ya berapa orang, 3 orang lah seperti itu, Ibu, yang bantu kan. Jadi setelah ada kabar dari si mak comblangnya itu, kita langsung gendong, langsung bawa lari. Ya, sementara waktu kami sembunyikan keluar. Kalau dikejar sama orang tua, bukan hanya teman kita tapi tetangga juga akan membantu biar berhasil kita nyulik. Setelah itu pagi-paginya dari pihak laki-laki akan mengutus 2 orang utusan dari pihak netral, bukan dari pihak laki ataupun pihak perempuan. Itu yang ngasih tahu ke orang tua si perempuan bahwa anaknya tadi malam dilarikan sama si A misalkan ya, Ibu ya. Karena kan orang tuanya nggak tahu mana yang nyulik anak gadisnya di antara yang 10 pacarnya tadi.
Gitu. Terus 3 hari berturut-turut setelah dapat wali nanti baru dinikahkan secara Islam. Jadi kalau kawin culik sekali lagi cintanya itu kan datang setelah berumah tangga itu ya. Iya, Iya, karena kan anak gadisnya nggak mau. Setelah itu nanti kan ada acara namanya surung serah haji kerama. Itu secara adat. Di situ nanti akan terjadi kayak pembayaran mahar. Pembayar mahar itu berupa kain sebanyak 3, hitungannya dalam haji kerama itu 33 kain di sini. Itu pun sudah termasuk kain 25, terus ada keris, ada benang putih, ada uang logam dan lain sebagainya. Itu termasuk 33. Dan untuk terakhirnya ada namanya nyongkolan. Nyongkolan ini iring-iringan pengantin. Pengantin ini akan dihias kayak raja sejelo atau raja sehari Bu namanya. Diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang. Terus nanti akan ada namanya gendang belik. Itu untuk memanggil orang biar mau menyaksikan bahwa si laki perempuan ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Karena ketika sudah diculik, si perempuannya sudah tidak boleh diganggu gugat lagi sama teman yang lain. Karena kalau misalkan sampai ada yang mau mengganggu itu bisa berakibat fatal, bahkan bisa sampai dibunuh. Itu hukum adat. Iya, betul, ya harus tetap berlaku sampai sekarang. Itu prosesnya. Jadi prosesnya itu tutorial culik menculik hanya boleh dan sah di Kampung Sasa ini. Kalau di luar nggak boleh ya, ditangkap polisi. Sini polisinya nyulik juga Ibu. Polisi di sini nyulik juga. Makanya tidak bisa dilaporin ke polisi. Karena kalau mau nikah harus nyulik dulu. Nggak bisa masuk daftar karena saya juga penculik bilangnya. Oh iya, gitu. Nyulik itu bukan yang boleh diculik ya, sapi, kerbau itu nggak boleh diculik. Duh, malah itu. Kalau anak orang boleh. Boleh diculik. Ya. Oke deh Bapak, banyak sekali informasi. Saya belajar dunia baru. Kalau bisa dipikir-pikir tuh saat tua-tua banget ya. Tinggal culik aja kita nikah, Mbak. Betul. Yang penting nggak ada usah niat. pacet. Ya. Anak zaman sekarang banyak pasti ada pola. kesempatan, Pak. Iya. Kebanyakan pola malah ya, kalau pacaran nanti ini pendekate kebanyakan pola ya. Sini Sudah Pak. Oke, thank you. kita lanjut, Kita next ya, lanjut. Ini Mbak, silakan. Pak. Kain ada ini Mbak. Ya. Dan ini lumbung padinya, tempat menyimpan hasil panen di atas. Karena kami di sini bertani hanya sekali setahun, hasil panen disimpan di atas untuk konsumsi sendiri. Kalau nanya pakai tangga, itunya itu. Ya. Iya benar. Dan di setiap tiang, di sini dibuatkan penghalang tikus. Dan tikus nggak naik ke Gimana atas. caranya Pak? Kalau sudah sampai di sini kan jatuh tikusnya Ibu, nggak bisa lagi naik ke atas. Makanya di setiap tiang dibuatkan penghalang tikus. Ya. Iya, Lumbung padinya menjadi ikon dari Pulau Lombok. Karena kalau kita lihat peta Pulau Lombok mirip-mirip lumbung padi. Ya. Benar. Jadi ini ikon ya, satu lumbung 78 kepala keluarga. Halo. Ya, karena lagi ada anak kecil nggak bisa ke sumur nyucinya. Iya, jadi harus jalan. Hai. Jadi kalau diculik tuh berdua. Oh iya, cara diculik. Ibunya dulu diculik juga berarti? Diculik juga. Dibawa lari Mbak. Dibawa lari, oh. Ya. Bawa lari tapi seneng ya Bu? Iya. Mari Bu. Iya. Sudah sampai lagi di lobinya. Wih seneng ya, seru banget mempelajari budaya. Ini budayanya Sasak. Matur tampiasi.